Oke, selamat malam Sobat Menyala. Kembali lagi nih di kelas Financial Fitness Classes bersama Ruang Menyala dari OCBC. Nah, kelas hari ini kita akan bahas tentang skill tajam dompet tebal. Gimana sih caranya kita punya skill yang tajam nih dan dompetnya yang tebal? Tapi sebelum kita bahas ini, aku mau menyapa Sobat Menyala dulu nih yang pada masuk hari ini. Aku mau ngeliat Sobat Menyala yang pada join hari ini domisilinya dari mana aja. Boleh dong komen di kolom chat, "Aku dari mana?" Spill dong domisilinya Palembang hadir, Kakak Asifa dari Palembang. Halo Kak Asifa, dari Jaksel. Wih, dari apa tuh? Dari Kalimantan Selatan, dari Bandung. Oke, rame ya hari ini ya, Tasikmalaya, Karaja. Oke, Sobat Penyala, udah banyak banget aku ngeliat dari Jakarta ada, dari Tasikmalaya ada, Bandung ada, Kalimantan ada, Sabang sampai Merauke semuanya udah berkumpul nih ya di kelas malam hari ini. Karena kelas malam hari ini seru banget, kita akan bahas skill tajam dompet tebal. Jadi jangan kemana-mana, semuanya harus dengerin, kita harus punya skill yang tajam dan dompet yang tebal gitu ya. Tapi katanya nih, kalau nggak kenal maka nggak sayang, makanya aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku Valenciana Febiola, biasa dipanggil Valen. Aku di sini sebagai Nyala Badini yang akan temenin sobat menyala semua yang ikut kelas hari ini sampai akhir kelas nanti. Jadi sobat menyala yang udah ikut hari ini, jangan skip, harus ikut sampai akhir karena kita banyak banget yang mau kita bahas dan pastinya seru banget. Oke. Nah, sebelum kita mulai, aku mau minta sobat menyala untuk buka dulu handphonenya yang punya Instagram, boleh nih. Dicari dulu Instagram kita di @ruangmenyala. Boleh dicari dulu, di-follow dulu Instagram kita, dan jangan lupa share keseruan kelas hari ini. Boleh nanti udah follow sekarang, nanti di foto, video, kemudian share ke Instagram story. Jangan lupa mention ke @ruangmenyala dan @ilhamramdana. Nah, dari sini udah di-spill nih ya, kita tuh kedatangan guest star yang seru banget. Nanti kita akan bahas apa aja sih yang seru hari ini gitu ya. Tapi aku mau kasih tahu dulu ke sobat menyala semua. Jadi kita ada benefit member Ruang Menyala. Selamat buat sobat menyala semua yang udah jadi member Ruang Menyala. Karena banyak banget nih yang bisa didapetin sobat menyala semua. Yang pertama ada apa aja? Ada financial fitness check up. Jadi sobat menyala bisa nih ya, unlimited akses untuk mengukur kesehatan finansial. Yang mana kalau misalnya di luar-luar sana nih, mau ngecek finansial, kesehatan finansial mungkin harus berbayar. Ini sobat menyala bisa ngecek unlimited secara gratis gitu ya. Jadi kita bisa ngecek setiap bulan, setiap tahun supaya kita bisa ngeliat nih kondisi keuangan kita tuh udah sehat atau belum sih gitu ya. Terus kita punya apa lagi sobat menyala yang udah ngecek kondisi kesehatan keuangannya mungkin masih bingung nih, ini tuh udah sehat atau belum? Kalau belum sehat harus ngapain gitu ya. Jadi di sini kita punya yang namanya sesi konsultasi one on one secara private bersama certified financial planner. Jadi kalau misalnya di luar-luar sana nih mungkin kita mau konsultasi soal keuangan gitu ya, harus berbayar. Di sini gratis, tinggal booking aja jadwal CFP kita. Nanti konsultasinya secara online jadi bisa langsung ngobrolin soal keuangan sobat menyala semua. Nah, kita punya apa lagi? Kita punya platform kita di www.ruangmenyala.com. Sobat Menyala tuh bisa mengakses semua konten keuangan kita. Mulai dari guidebook, video-video kelas, artikel, podcast. Yang mana kalau di luar sana tuh mau akses konten keuangan mungkin harus berbayar ya, 2 juta per tahun. Di sini Sobat Menyala bisa dapetin secara gratis. Nah, kita punya apa lagi? Kita punya yang namanya Financial Fitness Gym. Financial Fitness Gym ini tuh konsep, eee, cabang OCBC tapi konsepnya agak beda nih, karena tempatnya kayak tempat nge-gym. Tapi di sana nggak bisa nge-gym Sobat Menyala. Jadi di situ Sobat Menyala bisa bertransaksi dan juga bisa belajar tentang keuangan. Jadi Sobat Menyala yang penasaran nih, boleh banget tadi yang dari Surabaya, yang dari daerah Jawa, boleh kalau main ke Ciputra World Surabaya, boleh tuh datengin, ngeliat, intip-intip gimana sih cabang OCBC ini yang konsepnya baru gitu ya, boleh banget kalau di Jakarta kita ada di Coff at Batavia Peak.
Nah, selain itu kita punya juga kelas-kelas keuangan nih yang kayak Sobat Menyala ikutin hari ini. Jadi Sobat Menyala kalau udah jadi member Ruang Menyala bisa mengikuti semua kelas keuangan kita secara gratis. Yang mana kalau misalnya di luar-luar sana mau ikut kelas keuangan pasti berbayar mungkin 10 juta per tahun, di sini semuanya gratis buat Sobat Menyala. Nah, buat Sobat Menyala yang belum menjadi member Ruang Menyala, bisa langsung scan QR code yang ada di sini, jadi gabung jadi member Ruang Menyala, jangan lupa kode referensinya FFC X Nyala. Yang udah jadi member Ruang Menyala bisa ajak temennya, pacarnya, kakaknya, adiknya gitu ya, semuanya untuk jadi member Ruang Menyala dan dapetin semua benefit tadi. Selain itu kita punya banyak benefit lagi buat Sobat Menyala, tenang aja, jangan sedih. Kita punya layanan nyala namanya di OCBC, di sini kita juga kasih banyak benefit. Apa aja tuh benefitnya? Yang pertama, Sobat Menyala bisa pakai OCBC Mobile untuk transaksi sehari-hari. Di situ bisa bayar, beli, praktis, pokoknya mudah. Kemudian di OCBC Mobile kita juga punya investasi produk banyak banget, tinggal dipilih aja gitu ya. Mau investasi, kemudian kita juga punya solusi falas. Jadi Sobat Menyala nih, misalnya mau ke luar negeri, gitu ya, bisa langsung nabung aja di OCBC Mobile. Jadi langsung nabung ke mata uang asingnya, jadi nggak usah ribet-ribet tuker duit lagi ke money changer gitu ya. Karena di sini udah mudah banget pakai OCBC Mobile. Kemudian tentunya kita pasti kasih banyak banget promo-promo menarik dan juga Sobat Menya kalau misalnya transaksi bisa dapat poin seru. Yang mana poin serunya juga bisa ditukerin untuk voucher-voucher, produk-produk, barang banyak banget. Jadi Sobat Menyala yang udah jadi nasabah, bisa tuh dicek poin serunya apa, berapa, dan juga ditukerin langsung. Kita juga di OCBC Mobile punya pinjaman yang mudah. Jadi Sobat Menyala kalau misalnya mau mengajukan pinjaman itu juga bisa langsung di dalam satu aplikasi OCBC Mobile. Jadi nggak perlu nih pindah-pindah gitu ya. Mau nabung pindah ke aplikasi ini, mau apa namanya? Mau pinjaman ke aplikasi ini gitu ya, mau transaksi ke aplikasi ini gitu. Buat Sobat Menyala yang belum menjadi nasabah OCBC dan tertarik nih ya, boleh banget langsung scan QR code yang ada di sini. Karena khusus hari ini kita punya cashback hingga 1 juta dan juga special luggage cabin size. Untuk 10 orang pertama nih yang buka rekening hari ini bisa dapetin cashback hingga 1 juta dan juga koper cabin size. Jadi Sobat Menyala yang mau bisa langsung ketik nih ke panelis kita DM, nama, email, dan juga nomor handphone. Nanti Sobat Menyala bisa langsung dihubungin sama call center kita di 1500 999. Kalau Sobat Menyala mau buka rekeningnya sendiri nih mandiri, boleh langsung scan QR code. Jangan lupa kode promonya FFC XRM. Syarat dan ketentuannya bisa dicek langsung di web.ocbc.id/ffcxrm. Nah, ini boleh di-screenshot dulu ya, Sobat Menyala, atau foto gitu ya. Oke, nah kita udah masuk nih ke main event kita hari ini. Jadi kita akan bahas tentang skill tajam, dompet tebal. Apa aja yang akan kita bahas? Kita akan bahas apa aja sih skill yang perlu kita asah nih supaya kita makin sukses secara karir dan juga finansial. Kenapa kita perlu mengidentifikasi skill yang kita miliki? Gimana caranya kita membangun mindset supaya kita bisa menjadikan skill kita uang gitu ya, dan juga dari sisi finansialnya. Dan tentunya kita kasih tips dan trik buat Sobat Menyala supaya bisa tetap financially fit saat merintis karir bermodal skill. Nah, di sini udah mulai open kamera nih ya, guest star kita ada 2 orang karena aku nggak sendirian. Aku ditemanin malam ini sama Kak Ilham Ramdana dan juga Kak Widya Yuliati. Halo Kak Ilham, selamat malam Kak Widya. Halo, selamat malam Kak. Malam, Kak Halo, halo. halo, selamat malam. Halo Wah, Kak Widya. Halo Kak Ilham. nah Kak Ilham sama Kak Widya udah semangat belum nih mau kasih hacks buat Sobat Menyala? Gimana nih caranya kita punya cuan gitu ya dari skill yang kita punya atau yang masih bingung nih, mungkin kayak skillnya apa sih yang bisa kita jadiin cuan gitu ya? Udah semangat belum nih Kak Ilham, Kak Widya?
Semangat Semangat ya Kak dong, Ilham ya. Semangat semangat. dong. Semangat. Kita ngelihat juga nih semangat ya sobat menyala semua malam hari ini aku ngelihat kayaknya udah rame banget nih di yang ikut kelas hari ini dan pengen tahu nih soal topik kita hari ini gitu ya. Mungkin karena udah pada semangat juga nih aku ngelihat Kak Awin, Kak Arif udah semangat gitu ya. Aku langsung aja kita masuk ke main session kita hari ini. Aku langsung udah nggak sabar banget juga pengen nanya nih sebenarnya sama Kak Ilham sama Kak Widya gitu ya. Nah, mungkin aku langsung nanya aja nih ke Kak Ilham nih. Kak Ilham kan, kita ngelihat apa namanya, sepak terjangnya udah tinggi banget gitu ya, Kak Ilham juga udah jago banget lah ngobrol, terus cerita-cerita, siaran gitu ya. Itu kan nggak mudah ya kalau, kita bisa, berbicara hidup gitu. Nah, kalau dari Kak Ilham sendiri nih, kenapa sih Kak Ilham tuh bisa jatuh cinta sama dunia broadcasting gitu ya, yang modal utamanya berbicara dan juga kalau dari sisi Kak Ilham tuh sebenarnya di dunia ini tuh peluangnya kayak gimana sih Kak Ilham? Oke, selamat malam teman-teman, sobat menyala. Selamat malam juga nih Kak Widya, selamat malam juga Kakak Valet. Jadi kenapa cinta dengan dunia siaran? Satu-satunya alasan karena uang ya, itu aja. Jadi jadi dulu tuh Straight to the kan point ya, uang Kak. iya, jadi waktu itu masih kuliah nih kita, kuliah semester mungkin limaan atau 6 gitulah. Terus dari mulai semester sebelumnya udah ikutan radio kampus, terus ada sebuah radio swasta yang bikin kompetisi siaran waktu itu saya embara buat siaran. Hadiahnya adalah siaran selama 1 bulan, tapi gratis, kita nggak dibayar waktu itu. Cuman lumayan banget exposure-nya. Kita sebut saja radionya Prambors lah gitu ya. Nah, habis itu abis siaran itu selama 1 bulan dikasih hadiah, dan waktu itu udah berpikir, wah kalau gue siaran di Prambors gara-gara menang juara 1 gue pasti banyak kerjaan-kerjaan lain nih. Ternyata memang memang bener lah, makin makin kesini kerjaannya makin ya lumayan lah, ada hasilnya, makin cinta deh sama dunianya gitu. Wih, mantep makin cinta. Jadi memang sebenarnya tujuan awalnya karena uang dan coba-coba ya Kak Ilham ya. Iya, awalnya coba-coba, terus juga kan ya namanya juga anak kuliahan nih, jadi terbatas dulu kan. Kayaknya Mhm oh, oke mhm nih, mhm. ya udah akhirnya ternyata menyenangkan, terus juga sama sekali tidak membosankan, menghasilkan juga, ya udahlah. Seru banget. Jadi sebenarnya Kak Ilham juga udah hobi ya Kak Ilham ya buat, ngomong di depan gitu ya Kak Ilham? Nah, itu nih buat teman-teman tips ya kalau misalnya mau jadi penyiar dimanapun, jangan pernah kalau di interview bilang ya karena aku cerewet, aku suka ngomong, aku gini gini gini. Percayalah itu nggak bakalan diterima. Karena kan biasanya gini ya, kalau misalnya nih kita punya teman cerewet, kita kan males kan dengernya, apaan sih cerewet banget? Apalagi di radio kayak gitu, kita cerewet di depan, misalnya waktu itu Prambors pendengar pernah lebih dari 2 juta orang lah, bayangin cerewet depan 2 juta orang, gimana orang nggak makin kesel kalau dengerin. Jadi Mhm. kita selalu bilangnya kenapa sih lo mau jadi penyiar, karena kita kayaknya gue bisa cerita dengan baik dan menyenangkan deh, kayak gitu biasanya. Jadi bukan Mmm. karena cerewet, tapi bisa bilang karena gue kayak suka deh dan cara gue bercerita oke deh gitu. Oke, nah itu kuncinya tuh udah di-spill dikit ya Sobat Menyala ya, kalau misalnya interview jangan bilang diri kita cerewet, tapi mungkin bisa, apa namanya, bercerita dengan baik dan menyenangkan gitu ya. Nah Kak Ilham kan udah ini nih, kalau misalnya dari Kak Ilham meniti karir selama ini gitu ya, challenge apa aja sih yang sebenarnya Kak Ilham rasain gitu ya sebagai announcer, dan juga gimana cara Kak Ilham mengatasinya gitu, biar Sobat Menyala nih mungkin di sini nih yang lagi pengen fokus ngejar karirnya, skill mereka itu bisa kebayang nih, modal dan mindset yang kayak gimana yang harus kita punya supaya kita bisa survive nih, Kak Ilham? Challenge-nya sih sebenarnya kalau siaran ya, challenge-nya itu adalah bentar, oke. Kalau misalnya siaran sih sebenarnya challenge-nya itu karena siaran kan sebuah skill yang dibilangnya soft skill ya. Soft skill kan Mhm semua orang walaupun bahannya sama, bisa-bisa tuh hasilnya beda. Kayak misalnya kita mhm dikasih nasi, kita dikasih cabe, kita dikasih garam dan lain-lain, kan ada yang bikin nasi mhm goreng,
ada yang bikin nasi Mhm. rames biasa. Kalaupun bumbunya sama persis, cara masaknya beda kan beda. Nah, siaran juga kayak gitu tuh. Challenge-nya Mhm. adalah gimana caranya kalau kita mengklaim cara cerita gue oke deh, cara cerita gue enak deh, tapi kan orang lain belum tentu berpikiran hal yang sama. Challenge-nya itu gimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan segmentasi yang emang dituju. Kalau misalnya nih, Ham, lu oke di siaran di Prambors-nya, tapi kalau misalnya masuk Sonora kan belum tentu tuh. Karena Sonora kan berita, cara Mmm. ngomongnya beda, masuk RRI beda. Nah, challenge-nya adalah gimana caranya membuat kita berbicara sesuai dengan segmen yang mau kita tuju. Itu yang pertama tuh challenge-nya. Yang kedua adalah sedihnya kalau siaran tuh ya, kan kita harus happy terus. Kita cerita, Mhm. harus ceritanya terus. Padahal kan namanya kita manusia biasa ya. Kadang-kadang kita baru putus nih, ya kan? Terus kita lagi marah nih sama pacar kita nih. Terus kita check out barang, ternyata alamat pengirimannya beda jauh nih. Pokoknya hal-hal kesalahan-kesalahan yang bikin kita bete, itu benar-benar nggak boleh kelihatan sama sekali tuh. Challenge-nya sih itu tuh. Cewek sih biasanya kayak gitu, baru putus nangis. Soalnya teman-teman dulu beberapa cewek kayak gitu tuh. Oke, masih di sini bla bla sama gue gini-gini. Lagu dulu ya, kasih lagu, dia nangis tuh. Lagunya habis. Balik lagi sama aku. Harus kayak gitu. Itu challenging banget sih. Mhm. Tapi sebenarnya sih Iya, oke. Jadi kalau misalnya ngomongin soal siaran gitu ya, kita kan basicnya ada di public speaking nih basicnya. Gue punya PowerPoint sih mhm. sedikit tentang public speaking karena basicnya kan dari sana semua. Udah gitu kenapa sih mesti kita punya sedikit basic untuk public speaking? Karena nanti ketika kerja ya itu kan yang dibutuhin banget. Sepinter apapun kalau misalnya public speakingnya kurang, pasti nggak bakalan naik deh karirnya gitu. Udah gitu kan sepinter apa, seganteng apapun, kalau misalnya ngomongnya cringe, ngomongnya aneh, cowok-cowok pasti juga cewek-cewek nggak bakalan senang sama kita. Begitupun cewek nih, kalau misalnya secakap apapun ngomongnya tiba-tiba rumahnya di mana? Ya, rumahnya di kan Sambil jadi nguap. ilfeel juga orang-orang. Nah, makanya sebenarnya gue punya slide sedikit aja tentang Mhm. public speaking. Boleh Kak Ilham. Bentar ya, lagi koordinasi nih di grup. Minta slide. Nah, oke. Ini kita cepat aja ya, karena waktunya kan mepet juga. Jadi dibilangnya itu manusia, the human brain is a wonderful organ. It starts to work as soon as you are born and doesn't stop until you get up to deliver a speech. Dibilangnya kan semuanya kayak gitu ya. Kita udah siap-siap nih besok mau presentasi, udah siapin materi banyak, keren banget. Besok ada tuh kemungkinan kita blank. Apa ya, ngomong apa ya. Nah, mudah-mudahan di sini kita nggak terlalu blank lagi. Next. Peluang kerjanya apa sih kalau misalnya kita mau ngomongin soal memper judulnya apa tadi? Judulnya apa? Judul kelas hari ini, Kak. Iya, iya. Skill tajam, dompet tebal. Oke. Gimana nih caranya? Skill skill tajam, dompet tebal. Kalau mau mempertajam Heeh. skill kan Mhm. harusnya beriringan sama skill yang makin oke, dompetnya makin oke harusnya ya. Kalau nggak boros-boros amat ya. Makanya diinvestasiin di OCBC dan ditabung ya. Nah, eh, peluang kerjanya apa aja sih? Next deh. Nah, gue sih pernah siaran di Prambors, siaran di Z Radio, next lagi. Hmm, iya nih Prambors lagi sama ada Future Chat. By the way kan pasti pada nanya-nanya ya, emang siaran bisa menghidupi diri kita? Itu kan pertanyaan basic semua orang lah. Dan Mhm. ketika ketemu orang-orang pasti kayak, kerjaan lo apaan? Nyiar. Hah? Siaran doang? Bisa hidup lo gitu kan. Nah kalau misalnya di Jakarta, di radio-radio yang lumayan nih, itu penyiar Mhm. radio range-nya, coba deh menurut Valen, berapa sih kita dapat jajan gitu dari kantor? Mungkin tergantung kalau misalnya itu sebenarnya mau aku tanyain ke Kak Ilham sih karena itu termasuk aku juga penasaran nih kalau misalnya penyiar itu konsepnya kan apakah dia tuh kayak freelance gitu ya atau dia memang
per project atau per jam gitu bayarannya? Sebenarnya memang aku belum ada gambaran nih Kak Ilham. Oke, kita freelance, kita dibayarnya per jam. Mm-mm. Kalau Oke. menurut Valen nih ya, sebulan kira-kira berapa? Oke, mungkin ya kita bisa taruh di atas UMR dikit kali ya. Lebih Kalau lah, kita totalin sebulan lah ya. lebih. Oke, ya udah kalau gitu dari Kak Ilham nih. Kita langsung Oke. berapa sih Kak emang range-nya Kalau kurang lebih? kalau cuman mau beli motor baru tiap bulan, terus Wah, sisanya masih mau hidup layak, itu masih jauh lebih dari cukup lah. Lebih, oke. misalnya setiap bulan kita beli motor baru, beli motor, sisanya itu masih bisa hidup dengan sangat layak lah, segituan lah. Nah, jadi kalau melatih public speaking ternyata lumayan banyak lah dapatnya gitu. Terus ada lagi nih future chat itu juga bisa jadi host-host gitulah. Biasanya kita dapetin yang kayak gini-gini tuh bisa setengah sampai sepertiga gaji sebulan kita. Gitu. Next, Oke. ini interview Bapak Jokowi ya. Next aja. Hmm. Nah, Pak Erick Thohir. Next aja. Nah, ini dia. Tahu nggak ini siapa? Ini namanya Lee Ji Hoon. Dia yang main di Taxi Driver. Waktu itu dia datang ke Indonesia, dia mau bikin show gede. Nah, press conference-nya waktu itu gue yang interview. Next. Nah, ini juga Opa Kim Bum namanya. Dia artis Korea juga. Jadi alhamdulillah banyak lah kita dapat kesempatan-kesempatan buat buat melakukan hal-hal yang kita sukain. Gue juga pernah interview cewek-cewek tuh berempat Red Velvet. Terus Red juga pernah Velvet. nginterview NCT Dream gitu. Makanya banyak dah ketemu orang-orang yang menyenangkan gitu. What a flex. Iya. Ini emang saya suka kesombongan ya. Next. Nah, ini salah satunya kalau misalnya public speaking-nya cukup lumayan bisa kerja di radio. Nah, sekarang lagi di Smooth Radio, next aja, tapi nggak usah. Nah, ternyata di Amerika ada sebuah penyakit namanya glossophobia. Glossophobia itu Hmm. fobia akan public speaking. Fobia ketinggian udah biasa, fobia tenggelam, ruang sempit, apa ternyata ada loh glossophobia. Next. Ini juga ada top fears among millennials and Gen Z di Amerika. Ternyata takut mati 74%, takut public speaking 75%. Orang mendingan mati aja daripada harus melakukan public speaking. Karena memang gue pernah punya pengalaman yang sangat mengerikan seumur hidup. Gue baru sekali itu merasa Hmm. kayak, ya Allah kalau misalnya emang harus mati, mati aja nih sekarang. Sebelum maju naik ke panggung. Jadi waktu itu di salah satu kota, di Tangerang lah ya, gue pernah mengisi TOT, Training of Trainer. Isinya Hmm. adalah guru-guru ngaji di seluruh Tangerang. Mungkin itu lebih dari 1.000 orang tuh. Dan ya waktu kecil kita rumahnya dekat masjid, ikutan ngaji di sana, di sini. Dan isinya tuh guru-guru ngaji gue yang dulu gitu. Itu kayak, ya Allah nih gimana? Itu sangat mengerikan. Ya, ini kalaupun gue mati adalah mati syahid ya, jadi tidak masalah. Nah, mengerikannya tuh di situ, makanya dibilang public speaking tuh serem sebenarnya. Next, cepet aja. Nah, ini kenapa orang-orang ngerasa takut public speaking karena kita selalu ngerasa kita tuh kecil banget dan orang-orang yang nonton kita itu gede semuanya. Kita dilihat kayak lu salah, lu kecil, lu cupu, lu apa. Kita merasa seperti itu. Next. Itu biasanya sih karena takut jelek. Padahal nggak usah khawatir buat orang-orang yang lagi belajar public speaking, nggak usah takut jelek karena udah pasti jelek. Kita namanya juga belajar, iya aja kalaupun jelek ya kan. Tapi kan next-nya kita akan jadi bagus. Next. Kayak si Ralph Waldo Emerson dia bilang all the great speakers were bad speakers at first. Jadi apapun awalnya kita ngomong biasa aja, nggak ada masalah. Yang penting nantinya kita akan bisa karena biasa. Karena untuk skill-skill yang kayak gini nih, public speaking, masak, bernyanyi dan lain-lain emang harus bisa karena biasa. Next.
Udah deh kayaknya slide-nya. Ini lumayan panjang nih. Ini biasanya dibawain 2 jam lebih nih. Oh, satu lagi nih ya. Kenapa sih banyak belajar public speaking? Karena how you deliver the message is more important than the message itself. Makanya nih, kenapa kan sering kita ketemu ya, cewek cantik banget nih, pacarnya Mm-mm. jelek, ya kan? Kenapa dia Hmm. mau ya? Kenapa dia mau ya? Itu udah pasti karena itu cowok diajak ceritanya tuh enak banget. Dia lucu, entah dia pendengar yang sangat baik, entah dia kalau dia ngomong kalau kata anak-anak soft spoken, ngomongnya Hmm. enak. Karena kan kalau kata orang-orang ya, kalau cewek cerita seringkali ya mau ceritain masalahnya, kita nih cowok-cowok dengerin aja, mereka tuh kagak butuh solusi, mereka udah punya solusi sendiri. Dia ngomong apa, oh iya, 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 nggak usah diguruin, nggak usah dikasih solusi, apalagi disalah-salahin dia bakalan ngamuk. Makanya dibilangnya kayak gitu tuh, cara kita menyampaikan pesan itu jauh lebih penting daripada pesan itu sendiri. Kalau kita cuma mau nyampein, kalau kita ngomongin komunikasi adalah proses penyampaian pesan mah nggak usah sekolah, semua orang bisa. Tapi cara nyampein yang enaknya gimana itu tuh PR-nya tuh di situ. Gitu. Dan lagi Nah, kalau tuh. misalnya, tapi udah selesai ya si PowerPoint-nya selesaiin aja. Oke, nah tuh di kolom chat udah pada berbunyi semua wanita-wanita Kak Ilham setuju, setuju katanya. Jadi memang kita kaum para wanita ini memang sebenarnya butuh didengarkan gitu ya. Jadi kayak banyak nih mungkin di sini udah pada bilang setuju setuju gitu karena mungkin cari pacar yang memang bisa mendengarkan dan gimana cara dia ngomong sama kita itu juga penting gitu ya Kak Ilham ya. Nah, aku tuh jadi keinget nih karena Kak Ilham, tadi ngomongin soal apa namanya, announcer gitu. Nah, si FP kita nih Kakak Widya juga nih kayaknya kalau nggak salah pernah gitu ya siaran juga ya Kakak Widya ya. Nah, kalau dari Kak Widya tuh gimana nih, perasaannya gitu, Kak? Oke, oke, halo, selamat malam, Sobat Menyala. Halo, Kak Ilham. Aku mau ini ya, mau menyapa Kak Ilham karena aku pendengarnya Kak Ilham nih ya. Ah, yang bener Zaman-zaman ah. benar. Kak Ilham sambil macet-macetan, yang suara yang ku dengar ya suara Kak Ilham nih. Thank Oke. you, thank you. Oke, nah, wah, ketika siaran ini satu hal yang baru sih, karena kan biasanya nggak terbiasa ya, apalagi dulu nggak tahu nih public speaking segala macam. Jadi ketika siaran itu salah satunya adalah kepikirannya itu pikirannya udah jelek tuh. Ini orang-orang bakal suka nggak ya, gitu kan? Terus kayak message-nya nyampe nggak ya, gitu. Jadi adalah pikiran-pikiran seperti itu. Cuman endingnya adalah cukup enjoy siaran. Ternyata saya cukup enjoy siaran loh kayak saat itu. Di mana Cukup. dulu siarannya? Aku dulu di Hard Rock, Kak Hard Ilham. Rock mana? Aku di Bandung dulu. Oh, Hard Rock Hmm, Bandung. Rockin Live. iya, sekarang udah ganti nih. Nah, Hmm. wah, itu ada juga nih, ada idolanya Kak Ilham dari tahun 2015 nih, Sobat Menyala. Wah, ternyata aku sudah tua ya, 2015, sekarang 2023. Luar Halo biasa. Martina. Nah, mungkin itu Kak Valen. Jadi sebenarnya public speaking ini salah satu ilmu yang penting juga karena meskipun mungkin kita nggak presentasi setiap saat gitu atau misalnya nggak berada di depan ribuan orang, ratusan orang, tapi sebenarnya cara kita mengobrol dengan teman kita gitu kan ya. Terus nanti kalau misalnya kita bekerja, kita juga perlu nih ada nanti presentasi segala macam. Public speaking ini sebenarnya sangat perlu sih. Bener banget sih, apa namanya, aku juga ngerasa begitu ya. Jadi memang kita tuh public speaking sebenarnya penting banget gitu ya Kak Widya ya. Nah, mungkin aku masuk ke karena ngomongin public speaking nih, kalau misalnya dari Kak Ilham sendiri nih, Kak Ilham tuh ada nggak sih kayak, mungkin yang bisa di-share gitu ya, misalnya cara kita ngomong atau misalnya how to kita deliver supaya lebih bagus, lebih pede tuh gimana sih Kak Ilham? Oke, jadi untuk lebih bagus, lebih pede sebenarnya cuma satu ya, syaratnya cuma satu doang, nggak bisa beli, nggak bisa gimana-gimana, cuman latihan doang, satu-satunya. Satu-satunya cuman latihan, latihan, Mmm. latihan. Makin sering makin oke. Dulu kita di trainingnya satu kata harus dikembangin selama 30 detik. Oke, Valen, contoh.
Kita kasih satu kata. Kembangkan selama 30 detik. Ya, gue Aku pasang dites timer dulu. nih. Ayo, Valen. Stopwatch. Ayo. Oke. Oke, apa Kata-katanya nih? adalah air. 1, 2, 3. Kembangkan dalam 30 detik untuk kita bikin satu paragraf gitu Kak Ilham. Pokoknya ngomong 3 detik tentang air. Oke. 1, Wah, 2, susah 3. ya sebenarnya. Air. Air aku blank. Bentar dulu ya kalau misalnya. Bentar, aku butuh waktu. Ya, Air, saya 3 detik tunggu. ya. Oke. Aku Gantian aku boleh nggak, aku Valen? aku mau coba dulu kalau misalnya dari Kak Oh Widya ya. gimana Kak Widya? Oh, Aku dari mau aku ya. kalau dari Kak Widya. Langsung phone a friend ya, Valen ya. Nah, bener tuh kata kata Kak Rifki. 30 detik kalau diginin kerasa lama. Iya bener banget tuh kayak kalau friend Kak Widya. Oke, dalam 30 detik, bagaimana kita menceritakan soal air? Teman-teman pernah nggak sih ngeliat air gitu ya, pas lagi puasa tuh pernah kan? Nah, air tuh rasanya tuh kayak, wah, sesuatu yang sangat berharga nggak sih? Bener nggak sih ngelihat air gitu? Nah, jadi pas puasa pasti ngeliat air tuh rasanya tergoda banget, iya kan? Pasti pengen minum, betul nggak, Valen? Betul. Nah, kalau yang ini udah jago nih Kak Ilham. Ini kalau ini nilainya berapa nih Kak Ilham? Ada penyiar lah. Penyiar hard rock lagi. Waduh. By the way, tadi kan gue posting di grup lagi macet itu dari Bandung, by the way. Mm-mm. Luar biasa. Mengerikan. Kalau misalnya gitu jadi lama dan susah kan. Kalau 30 detik kan kita bisa Betul. ngomong apa aja. Permasalahannya Bener. adalah kalau misalnya ngomongin public speaking kita belajar ngomong, kayaknya dari umur 2 tahun kita juga udah bisa ngomong nih mostly. Mm-mm. Tapi kan gimana caranya ngomong yang tertata, yang runut, yang Mm. rapi, dan yang paling penting gimana caranya orang yang denger gampang sekali ngerti. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi tipsnya adalah banyak latihan, kalau ngeliat apa-apa coba omongin 30 detik, ngomongin air, ngomongin handphone, ngomongin alat transportasi. Kan bisa dibilang kalau kita ngomongin air sebenarnya kan luas banget ya. Air tuh bisa jadi sumber kehidupan. Setiap hari kita hampir semua kehidupan kita tuh butuh air. Pagi kita mandi, habis itu kita Mm. minum, habis itu kita pipis, kita juga butuh air juga. Udah gitu air nggak cuma buat kehidupan aja. Kalau buat kita manusia kan tadi buat kayak gitu-gitu ya. Kita juga buat kehidupan tanaman mesti air, binatang mesti dikasih air. Tapi kan selain buat kehidupan itu bisa juga membunuh kita. Kayak misalnya banjir, tsunami, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau mau lebih advance lagi, kita bisa ngomongin ternyata alat untuk memotong salah satu yang tertajam di dunia itu bukan pisau, tapi air. Karena ada banyak banget hal yang dipotongnya cuma bisa pakai air, tidak bisa pakai benda lain. Kalau misalnya mau ngomongin advance-nya lagi, ternyata air itu berasal dari sungai, dia naik jadi awan, dia naik jadi hujan. Banyak lah, kan tergantung dari mana kita angle mau ceritain soal air dan gimana caranya runut dan orang ngerti gitu. Nah, makanya yang dicoba biar ngomongnya enak tadi latihannya biar runut, biar orang-orang gampang ngerti dan juga yang penting lagi tuh ya, yang penting lagi adalah komunikasi kalau di public speaking bukan sekedar ngomongin pesan aja, tapi lebih jauh adalah ngomongin soal rasa. Jadi gimana cara menyampaikan rasanya nih, bukan nyampein pesannya. Maka kan orang bilang tuh kalau pacaran, aku sayang kamu, sama kayak aku tuh sayang banget sama kamu. Kan beda rasanya gitu. Nah, si proses penyampaian rasanya itu yang penting. Kayak misalnya nih, kita ngomongin soal investasi. Lu Mm-mm. investasi dong, gimana sih lu duit lu habis mulu dibandingin sama lu tuh harus investasi. Nanti lu umur 50, lu bakal jatuh miskin. Tapi lo kalau investasi dari sekarang, lu umur 50, kehidupan lo nggak beda kayak sekarang. Lu bakalan tetap kaya, misalnya kayak gitu. Atau lu kalau gaya hidup lu kayak sekarang terus, lu nggak akan pernah bisa keluar negeri selama-lamanya. Tapi lu kalau misalnya investasi saham atau lu investasi yang lain lah bentuknya, 3 tahun lagi lu pasti bisa berangkat ke Jepang. Nah itu kan lebih lebih nyampe lah perasaan gitu deh.
Oke, itu ya berarti sebenarnya aku masih butuh banyak belajar gitu ya. Nanti aku coba tes ya Kak Ilham ya, kayak misalnya aku ngelihat tas, aku bikin nih 30 detik soal tas gitu ya, baju kayak Mhm, gitu. Nah tadi iya, dari Kak Ilham juga dikasih tahu nih caranya, buat kita, apa namanya, public speaking gitu ya, artinya dan sebagainya. Nah kalau misalnya ini nih, Kak Ilham, hal penting yang memang harus kita, mungkin keep in mind gitu ya kalau misalnya memang kita mau jago nih, public speaking-nya. oke. Ada beberapa hal sih yang pertama, ada beberapa hal sih sebenarnya. Yang pertama adalah kalau kita ngomongin public speaking kan harapannya kita didengar sama orang lain dong. Kita kan nggak mungkin kita Mhm, ngomong aja orang-orang nggak ada yang dengerin. Permasalahannya adalah seringkali kalau misalnya ada orang presentasi, yang lain ngobrol. Presentasi, ada yang tidur. Apalagi kalau mhm, di kelas nih, kita lagi kuliah nih, dosennya ngomong, ada yang ngobrol, ada yang main game, ada yang di belakang, eh, masak mie rebus misalnya gitu kan. Saking udah bosennya lagi nih, kita nggak tahu mau ngapain. Sebenarnya apakah salah muridnya? Belum tentu. Bisa jadi salah si dosennya karena mhm, berbicaranya kurang menarik lah gitu ya. Untuk syarat berbicara bisa menarik tuh sebenarnya ada dua tuh. Yang pertama entertaining. Misalnya gini deh, suka nonton stand up comedy kan? mhm, Nah, stand up comedy itu kan mostly tidak ada isinya sama sekali, kecuali yang kayak Panji gitu ya, isinya banyak lah gitu. Tapi kalau yang lucu-lucu kan nggak ada isinya sebenarnya. Dia cuman, aduh gue bingung nih, cewek gue ribet banget, minta dikadoin binatang biar romantis, gue kasih biawak dia malah marah, hahaha, kayak gitu kan. Kan nggak heeh, penting sebenarnya, tapi kita seneng karena entertaining atau mhm, meaningful. Cuman dua itu aja. Misalnya Kak Widya deh lagi di sebuah kelas, lagi mentraining orang-orang yang mau berkonsultasi soal keuangan. Terus di kelasnya ada 100 orang, udah mau pulang nih, semuanya udah mau selesai. Terus tiba-tiba ambil mic buat teman-teman yang stay, saya akan kasih tahu gimana caranya punya uang 100.000 akan jadi 100 juta dalam waktu 1 minggu. Itu pasti 100-100-nya bakalan steady tuh nggak bakalan kemana-mana. Karena apa? Karena meaningful, apa yang mau disampaikan penting buat kita yang buat audiens yang ada di sana lah. Kalau misalnya kita mau ngomongin soal, oke, jangan kemana-mana karena saya akan kasih tahu gimana caranya nanam beras 2 hari tumbuh misalnya gitu. Tapi anak-anak muda kayak gini kan kayak ya bodoh, gue beli berasnya. Tapi kalau kayak tadi sesuai dengan konflik of interestnya, 100.000 lo akan jadi 100 juta 2 minggu, dengerin gue abisin. Pasti semuanya mhm. bakalan stay. Jadi syaratnya itu dua, entertaining sama meaningful gitu. Oke, jadi syaratnya 2 kalau misalnya kita mau, apa namanya, apa yang kita bicarain itu menarik, yaitu entertaining dan juga meaningful ya. Kalau bisa Oh, dua-duanya mah, wah keren. oke. Nah, mungkin, aku ke Kakak Widya dulu kali ya, karena tadi kan Kakak Ilham udah sempat sebutin nih kalau misalnya memang, ada, apa, penghasilan dari, apa namanya, mungkin mereka yang penghasilannya nggak tetap gitu ya atau by project gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi finansialnya nih Kakak Widya, gimana sih caranya kita bisa mengelola finansial nih mungkin bagi sobat menyala di sini, supaya kita bisa tetap financially fit dan juga, lifestyle-nya tetap jalan nih Kak Widya? Oke, nah ini memang menarik banget ya, karena kan apalagi seorang MC nih ya, MC kan biasanya ada per projeknya, jadi kadang-kadang ada bulan-bulan yang memang kayak, wah gede banget nih pendapatannya, tapi ada yang bulan-bulan nggak sebesar itu gitu ya. Jadi gimana pengolahannya? Jadi yang pertama adalah harus kenalan dulu sama keuangan kita, Valen. Jadi pertama-tama kita harus kenalan dulu, ya. Jadi kalau di ruang menyala kita punya sebuah tes kesehatan keuangan itu untuk tahu sebenarnya kondisi keuangan kita saat ini seperti apa. Kenapa sih Kak harus tahu apa harus tes kesehatan keuangan? Karena kita perlu tahu posisi keuangan teman-teman saat ini seperti apa, gitu ya. Nah, ketika tahu posisi keuangan saat ini seperti apa, next-nya kita bakal tahu step selanjutnya kita harus ngapain.
apakah yang pertama kita harus benerin dari paling dasar dari budgeting bulanan. Apalagi seorang yang punya pekerjaan tidak tetap gitu ya, pendapatan tidak tetap, budgeting itu sangat penting. Kerasanya mungkin, kayak hal sepele, banyak orang yang kayak, "Ah, ngapain sih budgeting, entar juga uang gua habis-habis juga," gitu kan. Tapi harus bikin budgeting, supaya apa? Supaya kita tahu sebenarnya keuangan kita seperti apa sih, selama ini uang kita larinya kemana sih, kita gimana sih caranya kita merencanakan, pendapatan kita. Setelah bikin budgeting bulanan, ini adalah rencananya, baru bikin catatan pengeluaran harian, gitu ya. Jadi dibikin tuh setiap hari pengeluaran kita seperti apa. Simple ya, simple sebenarnya ini belum ada nih, apa, belum ada, rasio-rasionya belum ada nih, ini cuman bikin Hmm. budgeting ya, tambah-tambahin aja, dikurangi kan masih bisa kan semuanya. Pengeluaran kita cek aja gitu ya, lalu di akhir bulan kita review nih secara, pengeluaran kita seperti apa aktualnya. Ada beberapa pos yang bisa kita hemat lagi nggak? Pos yang boros nih di mana gitu. Dan tentunya apalagi buat mereka yang tidak punya apa, tidak punya pendapatan yang tetap gitu ya. Nah, itu biasanya dengan bikin budgeting, itu jadi tahu sebenarnya kebutuhan bulanan saya berapa sih. Misalnya jadi bisa nge-set target, misalnya, "Oh, saya nih pengeluaran per bulan pasti keluar nih 5 juta," gitu kan. Nah, berarti Hmm. 5 juta ini saya ambil dari misalnya punya satu pekerjaan tetap yang 5 juta. Nah, tapi kalau misalnya saya mau ekstra nabung atau saya mau ekstra jajan, kita jadi punya goals bahwa, "Oh, saya pengen dapat pendapatan tambahan nih, oh boleh nih saya cari project-project," gitu kan. Akhirnya kita ter-trigger nih, "Oh bisa nih cari lagi," gitu. Kita udah ngeset ya berapa pengeluaran bulanan kita, nanti kita bisa, cari lagi nih misalnya ada project apa, itu bisa, kita menjadi pendapatan tambahan kita untuk misalnya memang untuk, oh kita pengen ekstra nabung saat ini gitu kan ya, atau apalagi yang punya pendapatan tidak tetap ini akan lebih baik kalau misalnya dapat uang yang besar banget gitu kan. Biasanya kalau kita dapat uang yang besar tuh kesannya kayak uang kaget gitu kan. Terus kayak, wah Hmm. mumpung lagi kaya banget gitu ya. Kayak mumpung lagi banyak banget nih. Kapan lagi gitu kan. Kita pengen kemarin-kemarin nggak bisa nih. Beli ini, beli itu. Sekarang beli deh gitu kan. Nah, dengan kita udah bikin budgeting, kita tahu nih, oh tiap bulan tuh saya pengeluarannya 5 juta. Nah, supaya misalnya kalau bulan depan saya nggak pasti dapat 5 juta. Nah, ini uang yang lebihnya itu, coba saya simpan dulu di satu instrumen, misalnya parkirin dulu deh di deposito gitu ya, atau misalnya di reksadana pasar uang, supaya apa? Ketika nanti pendapatan kita lagi berkurang, nggak nyampe 5 juta, nah kita bisa menggaji diri kita dari si tabungannya tersebut. Gitu. Jadi, jangan terlena lah ya, kalau misalnya kita udah punya uang banyak, kayak langsung, wah belanja ini itu. Nah, tapi kalau udah tahu budgeting, udah tahu, oh kita harus apa nih next step-nya. Nah, jadi kita udah punya satu tabungan yang memang khusus untuk menggaji diri kita sendiri. Seperti itu, Kak Valen. Oke, nah karena Kak Widya udah ngomongin kita apa namanya bisa menabung dan lain-lain. Kalau dari Kak Widya sendiri nih, kita gimana nih caranya kita nabung atau investasi yang tepat tuh kayak gimana nih Kak? Buat misalnya pekerja-pekerja freelance gitu ya, melihat situasi ekonomi yang sekarang juga gitu Kak Widya. Nah kalau dari kita nih, gimana caranya dari OCBC gitu ya tentunya bisa kasih instrumen atau misalnya investasi seperti apa yang cocok Kak Widya menurut Kak Widya? Oke, nah karena tadi ya seorang pekerja mungkin bisa sebut sebagai freelance juga ya, karena kan per Mhm. project juga, jadi memang resikonya itu lebih tinggi nih dibanding mereka-mereka yang punya pendapatan tetap ya. Jadi Mhm. resikonya secara dalam kehidupannya itu tinggi. Artinya dengan resikonya cukup tinggi, artinya dia sebenarnya akan butuh aset liquid yang cukup banyak gitu kan. Kenapa? Karena kalau terjadi apa-apa, aset liquid ini yang akan menolong dia duluan gitu ya. Jadi pertama-tama Mhm. kita harus punya, yang namanya harus ngekipin si dana darurat. Nah ini, kalau bisa besarannya memang agak banyak lah, sekitar minimal 12 kali dari pengeluaran bulanan. Mungkin bisa di-next aja, terus nanti ada pedoman investasi. Nah, nanti, habis dari situ
Kalau udah tahu nih, kita udah punya, aset yang liquid gitu ya, atau aset yang konservatif gitu kan. Next-nya adalah kita menentukan investasinya sesuai dengan tujuan keuangan kita atau kita mau pakai uangnya berapa lama lagi, gitu kan. Kebanyakan orang nih ketika investasi itu nggak tahu sebenarnya ini uangnya boleh dipakainya kapan, gitu kan. Ini saya berhenti investasinya kapan? Nah, jadi kita harus bikin tujuan dulu ketika berinvestasi. Kalau misal tujuannya cukup dekat, hanya 0 sampai 2 tahun, pilihannya nggak banyak, hanya bisa di rekening, deposito, tabungan berjangka, sama reksadana pasar uang. Kita milih yang aman, karena 0 sampai 2 tahun kita nggak tahu nih apa yang terjadi sama dunia ini, gitu ya. Nanti kalau kita punya tujuan keuangan 3 sampai 5 tahun atau uangnya mau dipakai nih masih 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi, ini udah boleh investasi, baik lagi. Oke, bisa investasi di reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, obligasi bisa di obligasi pemerintah, obligasi swasta, dan di emas juga bisa, gitu ya. Atau mau dicombine, misalnya didiversifikasi sama yang tadi liquid juga boleh banget. Tapi kalau tujuan keuangan kita udah di atas 5 tahun, atau uangnya mau dipakai masih lama nih, 7 tahun, itu udah bisa di reksadana saham, dan juga di saham, sudah bisa ditambahkan. Nah, apalagi Sobat Menyala nih, yang sudah punya OCBC Mobile atau kalau yang belum ya, nextnya karena di kita nih untuk investasi atau untuk menabung tuh banyak banget gitu ya instrumennya. Yang pertama, kalau yang nggak biasa nabung, yang tabungannya selalu terpakai, ada nggak nih Sobat Menyala? Ayo, mengaku. Ada, Yang nah, Kak. Aku ke nah, aku. oke, yang tabungannya sering-sering banget terpakai dan nggak biasa nabung, mau nggak mau kita harus maksa diri kita gitu. Nah, ini ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini ngebuat kita untuk lebih disiplin nabung. Setiap bulan biasanya di auto debit gitu ya dari rekening kita. Nanti kita udah nentuin targetnya. Oh, misal saya mau nyampe 5 juta, 10 juta dalam berapa tahun, berapa bulan, nanti tiap bulan akan di auto debit ke tabungan berjangka. Nah, nextnya ada deposito. Kalau deposito ini, kalau kita udah punya uangnya nih minimal mulai dari 1 juta, itu udah bisa buka deposito. Tenornya mulai dari 2 minggu, bunganya kompetitif. Biasanya lebih besar daripada tabungan berjangka. Gitu ya. Dan biasa kalau deposito, kita nggak bisa top up tiap bulan. Tapi kita buka deposito baru lagi nih di next month ya misalnya. Kalau misalnya mau investasi lagi di deposito. Gitu ya. Yang ketiga ada obligasi. Obligasi ini kalau misalnya Sobat Menyala yang pengen investasi, return lebih tinggi daripada deposito, tapi dijamin oleh pemerintah. Nah, ini ada obligasi pemerintah. Nah, obligasi pemerintah ada yang pasar perdana, mungkin teman-teman Sobat Menyala yang sudah pernah investasi di ORI, di SBR, ya, di Sukuk. Nah, inilah obligasi pasar perdana, mulai investasi dari 1 juta rupiah. Nah, ada juga yang pasar sekunder, kayak FR gitu ya. Sekarang pun di OCBC Mobile udah bisa investasi FR mulai dari 1 juta rupiah. Kapan lagi ya yang mau investasinya ya? Oh, apalagi dijamin pemerintah gitu kan ya, udah gitu lebih tinggi juga returnnya, ada pilihannya obligasi. Kita juga sudah punya reksadana, reksadana lengkap, ada dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham, dan investasinya ini lebih terjangkau lagi. Dari mulai 10.000 rupiah tuh udah bisa, 20.000 juga bisa, gitu ya. Yang mau merasa bahwa, oh sekarang nih rasanya saya mau nabung dalam valuta asing. Boleh banget gitu ya, karena kita punya 12 mata uang gitu ya. Karena merasa kayak, wah kayaknya lebih stabil nih. Atau misalnya tadi mau liburan, saya mau liburan ke Jepang, mau lebih stabil misalnya langsung nabung di pakai Jepang ya gitu. Nah, yang terbaru juga, nextnya kita punya emas. Ya, jadi investasi emas ini sangat, emas digital, menurut aku sangat menarik. Boleh next Kak slide-nya. Jadi emas ini kalau di kita itu udah bisa nabungnya mulai dari 10.000 rupiah. Zaman dulu Kak Valen, aku 10.000 rupiah masuknya ke celengan ayam. Ya, nggak nambah, seringnya berkurang. Bener Aku ke lagi. warung Madura lagi kalau sepuluh Nah, ribu. iya kan? Iya kan? Buat jajan ya Kak Ilham itu. Iya, Iya. buat jajan. Nah, ini 10.000 kita simpan misalnya kita nabung emas gitu ya. Nabungnya bisa per bulan atau per hari, mau diambil kapanpun silahkan.
Bisa jual beli di OCBC Mobile, mau dicetak juga bisa karena fisik emas dijamin 100% di Pegadaian. Jadi boleh banget dicoba berbagai macam alternatifnya, tapi jangan lupa harus tetap punya aset yang liquidnya. Gitu. Oke, thank you Kak Widya. Nah, ini mungkin tadi penjabaran dari Kak Widya kan dari POV memang, CFP gitu ya. Nah, aku penasaran nih, aku balik lagi ke Kak Ilham. Kalau dari Kak Ilham sendiri nih, sebagai announcer gitu ya, atau mungkin pas awal-awal merintis, itu pengaturan keuangan Kak Ilham tuh gimana sih Kak Ilham? Kalau dulu awal-awal kan selalu mikirnya kayak ya elah duitnya juga segitu-gitu doang apa yang mau diatur gitu kan. Ternyata setelah makin ke sini tuh makin makin kayak sedikit lah gitu ada kesadaran bahwa kalau misalnya kita nggak bisa ngatur uang dikit, kita udah pasti nggak bisa ngatur uang banyak, katanya begitulah gitu. Jadi kalau Mmm. dulu ngaturnya sebenarnya masih masih cukup konvensional lah ya. Misalnya eh, dapat 10 atau 20 ya dipakai paling nggak 2/3-nya lah, sepertiganya simpen. Awal banget tuh. Terus abis itu ada masa di mana seneng banget tektokin saham tiap hari. Dulu handphone rusak, duit tinggal 12,5 juta. Terus gimana caranya nih? Akhirnya tektokin saham tuh 12 juta, tektokin dalam waktu 2 minggu jadi 25 juta jadi handphone baru. Terus waktu itu Mmm. ada rezeki lah, akhirnya bisa beli tanah tuh cash. Tapi kan tanah harus dibangun ya, masa kita pasang tenda di situ. Akhirnya tektokin saham tuh, modal 30 juta, dalam waktu 3 bulan jadi 90 juta, bisa bikin fondasi, bikin tembok, dan lain-lain. Nah kalau sebenarnya sih nabung tuh sangat bagus banget lah ya, nabung tuh oke lah gitu. Tapi emang harus diinvestasiin biar paling enggak uangnya tuh berkembang sedikit lah, kayak tadi tuh ada Nah. reksadana. Kan kita tergantung profil resiko kita ya. Kalau misalnya profil resikonya agresif gitu, mungkin bisa bisa yang lain-lain, bisa langsung saham aja deh. Gue ngerasa profil resiko gue cukup agresif dan gue ngerti kok gimana baca laporan keuangan, gimana ngebaca tren, gimana caranya kalau misalnya presiden batuk, yang mana nih saham yang bakalan naik, saham yang bakalan turun, sense udah oke nih, langsung aja ke saham. Tapi kalau misalnya emang mau investasi, tapi profil resiko gue agak moderat nih, udah gitu kayaknya pengetahuan belum banyak-banyak banget, ya udah kita bisa titipin ke reksadana, perusahaan sekuritas yang terpercaya, salah satunya adalah OCBC Sekuritas pasti kan. Dulu tuh ada head of investment-nya kalau nggak salah temen namanya Mas Ishvan, sekarang udah pindah katanya ya, gitu deh. Nah dia juga banyak tuh bisa ngobrol-ngobrol, kayaknya gue mana ya reksadana saham atau reksadana pasar uang atau yang mana yang kira-kira cocok dengan profil investasi kita. Baru tahu juga kalau misalnya ada emas di OCBC bisa beli emas online itu bagus banget itu. Apalagi bisa mulai dengan 10.000 kan kadang-kadang orang tuh malas investasi atau malas untuk memulai karena aduh mulainya gede. Tapi kalau Iya, mulai betul. 10.000 nggak bisa juga, ya itu cuma sekedar alasan berarti ya. Alasan kamu anak muda. Gitu. Alasan ya kalau dari 10.000 aja nggak bisa sobat penyala, jadi langsung aja tuh yang belum nabung, nabung ya. Nah, tadi Kak Ilham udah kasih tahu, aku jadi penasaran nih Kak Ilham nih. Dari Kak Ilham sendiri tuh, Kak Ilham pernah apa ya, melakukan dosa finansial apa nih mungkin yang pernah Kak Ilham lakukan gitu? Mungkin kayak impulsive buying dulu atau gimana Kak Ilham? Ada nggak sih yang bisa diceritain nih, di-sharing-sharing? Alhamdulillah sering ya. Biasa nih kan kalau laki-laki kan permasalahan kita nggak suka beli tas gitu-gitu kan. Mhm. Jadi belinya kan barangnya aneh-aneh. 2 kali melakukan investasi bodoh beli motor yang dulu lagi ya karena kan kita tadi Kak Widya udah cerita ya kadang-kadang kita dapat jackpot ya nih penyiar. Lagi iseng-iseng depan kosan cari-cari motor langsung beli, habis itu nggak kepake. Itu baru terjadi lagi sekitar 1 bulan yang lalu beli Vespa tua. Mhm. Sekarang ngejogrok aja di parkiran, pernah dipakai. Hal-hal kayak gitu sih, emang kelihatannya tuh nggak terlalu gede gitu ya, cuma kalau dikumpul-kumpulin, ah nih Vespa sama motor yang lama bisa jadi mobil nih, kayak gitu. Dosa sekali. Check out juga. Nah, belanja online tuh nyebelin banget ya. Kan kita kalau misalnya beli Mhm. barang-barang belanja online itu kita nggak bisa lihat kan. Begitu datang, gue pernah beli tulisannya tuh blazer.
tulisannya blazer, begitu bilang bolero, yang cuman sampai bawah ketek doang nih. Ini gimana kita makainya laki-laki? Itu kan walaupun nggak terlalu mahal ya, 200.000, 300.000, tapi kalau sering kan ya gitulah. Oke, apalagi apalagi tanggal kembar ya Kak Ilham ya, 4.4 itu Mhm, belanjanya mhm. nggak afdol gitu. Iya, betul sekali, betul. Kita tuh ngerasa kalau ini kan dari 100.000 jadi 50.000, kalau misalnya gua nggak beli, gua rugi 50.000. Padahal kan mau berapapun, ya kita keluar 50.000 gitu, bukan kita untung 50.000, apa hubungannya gitu. Iya, benar banget kan, makanya tuh ya, kita harus bisa mengontrol diri sendiri gitu ya, kita ngelihat nih dari kondisi keuangan kita. Nah, aku Kak mau, Fren, Kak Fren, bentar. Ini ada apa tulisannya nih nih. apa nih? You mulai nabung dan langsung buka nyala bisa dapat cashback sampai 1 juta. Itu gimana ceritanya? Iya, itu khusus Kasih untuk tahu kelas Kak hari ini. Valen. Kasih tahu kelas hari ini, jadi bisa dapetin cashback hingga 1 juta, nggak cuman cashback Kak Ilham, bisa Hmm. dapetin koper. Koper langsung Ah, langsung dikirim kalau buka rekening. Jadi wah, dikasih tahu nanti sama Labadi, boleh dikasih tahu nih caranya. Nah, boleh tuh yang mau bisa langsung scan QR code atau jangan lupa masukin kode promo FFCXRM atau langsung aja nih infoin ke kita nama, email, nomor handphone. Nanti kita yang hubungin, kita yang bantu buka rekeningnya bisa dapat cashback hingga 1 juta sama koper langsung dikirim ke rumah Sobat Menyala. Ya, wow, ayo yang mau langsung scan QR code atau kirim ya, nama gue udah punya lagi Ilham itu. udah ya. Iya, Oh, udah jadi nasabah, nggak dapat koper. iya. Keluarganya bisa Kak Ilham. Iya, Kak Ajak Ilham. keluarga. Ah, menarik. Tetangga juga boleh Kak Ilham. Tetangga boleh. Nah, itu mungkin dari Kak Ilham tadi udah dikasih nih insight-insight gitu ya, ke sobat menyala semua di sini tadi gimana sih caranya kita mempertajam skill kita gitu ya untuk kita dapetin cuan gitu. Dari Kak Widya juga udah dikasih tahu how to manage money-nya gitu ya. Kalau misalnya memang kita udah dapet cuannya, gimana investasinya mau gimana supaya duit kita berkembang, tadi udah banyak banget yang dikasih tahu sama Kak Ilham, Kak Widya. Nah, ini aku mau coba tanya nih ke Kak Ilham. Tips dan trik dari Kak Ilham nih, buat sobat menyala yang lagi ngejar karirnya gitu ya dengan modal skill mereka nih supaya bisa tetap semangat nih, biar tetap semangat dan sukses gitu. Kalau tipsnya dari Kak Ilham gimana? Ya, biar sorry ya. Cek cek. Kenapa Kak Ada Ilham? suaranya nggak sih? Masuk Suaranya Kak ada. Ilham, Oh, masuk masuk masuk, aman. Oke. masuk. Iya, sebenarnya sih biar biar tetap semangat ya, kalau sekarang tuh sambil biar tetap semangat nih, itu di-upload sebenarnya. Jadi apapun skill yang baru dipelajarin, misalnya baru belajar masak, cobalah dikontenin kecil-kecilan sambil di-upload. Nah, misalnya belajar mancing, ya kan, coba mancing-mancing, dapat nggak dapat, coba di-upload dulu. Belajar apapun kalau di-upload, biasanya itu akan dapat feedback kan dari orang-orang lain. Nah, feedback itu biasanya bikin kita seneng tuh. Hmm. Kalau emang mentalnya agak oke gitu ya, kalaupun feedback-nya jelek akan jadi masukan, kalau feedback-nya bagus akan bikin jadi semangat. Jadi sekarang tuh zamannya apapun kalau bisa upload aja dulu deh. Nggak ada ruginya sama sekali, toh juga nggak bayar ya kan, nggak modal apa-apa. Nah, itu ya tips dari Kak Ilham ya. Nah, kalau dari Kak Widya gimana tips dan triknya nih, Kak Widya? Supaya bisa Oke. tetap financially fit gitu ya untuk, mungkin apa namanya, freelancer atau announcer gitu di sini yang memang iniin skill gitu, Kak Widya. Oke, tips dari aku adalah kalau misalnya mau financially fit, langsung aja datang ke ruangmenyala.com karena banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan untuk bisa sehat keuangannya. Dari mulai baca artikel, kalau misalnya mau belajar keuangan sendiri, kita punya guidebook juga kalau habis dari sini penasaran gimana itu investasinya gitu kan, kok bisa cuan. Nah, kita ada nih cara berinvestasinya seperti apa, itu ada di guidebook. Nanti juga bisa join kelas-kelas kita lainnya, nanti akan banyak kelas-kelas yang misalnya mau ngebahas soal saham,
saham, soal reksadana, soal obligasi, itu bakal ada next kelasnya. Dan juga tadi jangan lupa untuk kalau yang habis dari sini penasaran, udah deh kayaknya aku nggak mau ribet, pengen konsultasi aja langsung sama Kak Widya, boleh banget karena konsultasi di Ruang Menyala gratis karena kalau di luar sana harus bayar. Itu aja Kak Valen dari aku. Kak Ilham, Kak Widya. Nah, karena udah ngelihat waktu yang cukup lumayan mepet nih ya, kayaknya kita langsung aja kali ya kita masuk ke sesi Q&A karena kayaknya udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk dan kita langsung aja. Aku langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Langsung ya, kita lihat pertanyaan pertama dari Kak Muhammad Rifki. Nah, ini mungkin pertanyaannya ke Kak Ilham dulu ya. Kak Ilham, dengan teknologi yang makin canggih dan berinovasi nih, gimana caranya kita bisa memperbarui skill kita terus-menerus? Oke, sebenarnya sih gini ya, teknologi sama apa yang kita jalanin sekarang kan harusnya jalannya beriringan. Walaupun sekarang udah ada AI, udah ada dan lain-lain lah, tetap Hmm. aja yang kalau misalnya kita AI bikin ngomong soal ini dong, dia kan akan dengan intonasi dan artikulasi yang seperti itulah. Tetap aja walaupun walaupun teknologi udah berkembang dengan pesat, manusia human touch tuh kayaknya kalau di komunikasi itu yang paling penting lah sekarang. Makanya tetap aja coba pelajarin gimana caranya menyampaikan rasanya lebih enak. Kalau misalnya kita mau ngomongin hal yang menyenangkan, orang yang denger tuh seneng. Kalau kita mau ngomongin hal yang sedih, harus sedih. Kalau ngomongin hal yang marah, yang denger harus marah. Kalau misalnya sense of itunya kita udah jalan dengan baik ya, teknologi mau bergerak secepat apapun, kita akan lebih mudah untuk menyesuaikannya gitu. Jadi walaupun teknologi sekencang apapun sekarang, kalau orang hubungannya udah sama komunikasi, pasti akan tetap butuh human touch yang gede banget lah. Apalagi kalau misalnya ketemu gitu kan, ketemu kan bisa nyentuh, bisa bisa ngelihat ekspresi lebih eh, lebih apa ya, lebih transparan, hal-hal kayak gitu tetap juga penting gitu. Makanya ya tadi sih banyakin latihan dan keep up sama teknologi aja. Oke, nah itu Kak Rifki, semoga masih ada di sini dan terjawab nih ya. Jadi kita tetap harus kembangin skill kita karena memang gimana pun human touch itu yang nggak ada kayak di AI gitu ya. Harus memang dari manusia yang bawain. Nah, aku lanjut ke question kedua nih untuk Kak Widya mungkin ya. Kak Widya, ini pertanyaan dari Kak Kavi. Kak, kalau tabungan uang itu aman gak sih dalam jangka waktu yang lama? Karena ngeri banget di depan uang kehilangan harga dirinya. Iya, oke. Jadi kalau misalnya kita cuman mau menjaga uang kita dari inflasi gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau misalnya baru pertama kali berinvestasi, pilihannya memang yang pasti yang kita cari yang aman-aman aja nih gitu ya. Jadi boleh banget pilihnya deposito atau misalnya reksadana pasar uang. Atau kalau misalnya mau bisa pilih satu lagi obligasi pemerintah gitu ya. Karena memang secara returnnya gitu atau imbal hasilnya ini bisa dikatakan ada yang tetap gitu ya atau ada yang floating with floor. Jadi nanti bisa disesuaikan saja maunya seperti apa. Cuman kalau misalnya dibilang aman, aman karena ya tadi kita pasti secara kalau misalnya bank ini pasti sudah diawasi oleh OJK juga, dijamin oleh LPS. Jadi ya kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya tabungannya nggak mau tergerus inflasi dan masih awal gitu ya untuk berinvestasi, boleh nih pilihannya deposito boleh, reksadana pasar uang boleh, atau boleh juga di obligasi pemerintah. Oke, itu tuh tips dari Kak Widya ya, deposito, obligasi pemerintah, dan juga pasar uang ya Kak Widya Iya, ya. reksadana pasar uang. Reksadana Betul. pasar uang. Kak Kavi, semoga terjawab nih pertanyaannya Kak Kavi. Aku langsung masuk ke pertanyaan terakhir gitu ya. Nah, ini mungkin untuk tips juga nih buat teman-teman mungkin di sini yang penasaran juga Sobat Menyala. Aku mau bertanya ke Kak Ilham nih. Ini pertanyaan dari Kak Alvin Pratama. Pertanyaannya, gimana nih Kak caranya mengatasi rasa gugup sebelum tampil? Gimana nih Kak Ilham? Ya, itu pertanyaan yang selalu pasti ada ya. Sebenarnya tuh Betul. gugup itu sangat kita perlukan sebenarnya. Karena dengan gugup berarti kita excited.
Kalau misalnya Mhm. kita nggak gugup, berarti kita nggak ngerasa ini bakalan keren. Ya biasa-biasa aja. Gimana sih kalau 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 kita datang ke sebuah tempat atau kita mau ngomong udah biasa aja lah. Atau mau datang ke tempat yang kita udah biasa, orangnya udah biasa, obrolan udah biasa. Itu kan nggak ada spesialnya berarti. Tapi kalau kita mau ketemu orang baru, ngomongin hal baru, orangnya banyak, pasti kan kita gugup. Nah, gugup itu kita perlu banget sebenarnya. Gimana cara ngatasin rasa gugup? Yang pertama itu udah pasti persiapan. Persiapan tuh hal yang Mmm, paling penting deh. Katanya kalau persiapan kita oke, 60% kerjaan kita tuh sebenarnya udah selesai. Persiapannya mhm. apa? Ada yang bilang persiapan itu materi. Padahal yang paling penting sebelum siapin materi itu adalah siapin orangnya dulu nih. Kita mandi yang bersih, kita pakai baju yang bagus. Kita kan, kalau cewek lah, kalau cowok sih nggak terlalu gitu ya. Terutama kalau cewek kan, kalau hari ini tuh baju gue baru, kerudungnya baru, lipstiknya baru, sepatunya baru, gila gue paling cantik sedunia, gitu kan. Itu kan pasti lebih Jadi excited lebih untuk pede. iya lebih excited menghadapi hari itulah. Siapin dulu dirinya, ngerasa pede, ngerasa happy, materinya udah kita latih berkali-kali, itu gugupnya akan ada tapi akan sangat berkurang. Dan biasanya kalau Mmm. persiapan kita oke, itu paling gugup sekitar maksimal 30 detik awal lah, habis itu kita udah biasa-biasa aja lagi. Ngatasinnya tadi latihan, persiapin diri yang benar, terus sama kalau bisa, kalau kita mau nge-MC atau kita mau presentasi, datangnya tuh jangan terlalu mepet. Kalau bisa sih, Mmm. kalau kita nge-MC ya, Kak Widya juga mengalami lah dulu ya, kita kan selalu disuruh datang 2 jam sebelum acara. Sebenarnya bukan karena IO-nya rese gitu, karena dia karena dengan datang 2 jam acara, kita tuh akan ngerasa di situ tuh kita bukan orang asing, kita ngerasa, "Oh, ini tempat gue, ini homey, ini adalah sebuah tempat yang tidak menakutkan, ini tidak terlalu baru." Biar kita tuh lebih terbiasa lagi. Nggak perlu juga kita nge-MC hari Sabtu, kita udah nyampe dari hari Kamis gitu kan tuh kelamaan. Tapi datang 2 hari, 2 jam sebelum itu udah sangat cukup lah. Jadi tadi ya, persiapin materi, siapin orangnya, sama datang awal, itu aja udah sangat membantu banget kok. Oke, nah itu tuh tadi udah dikasih insight ya sama Kak Ilham ya. Jadi kita harus persiapan orangnya, materi, terus latihan, jangan lupa latihan tentunya, sama datang jangan terlalu mepet. Kalau dari Kak Widya ada tambahan nggak Kak Widya? Kalau dari aku, tambahannya jangan datang seminggu sebelum juga, kecuali emang mau liburan dulu. Asik amat. Oke, Oke. dari aku aman, Kak Valen. Oke, nah itu ya, jadi jangan terlalu mepet, tapi jangan 1 minggu atau 1 bulan sebelum, event ya, karena itu kelamaan teman-teman. Oke, mungkin itu, pertanyaan sekaligus menutup pertanyaan, kita sesi Q&A hari ini karena, udah melihat waktu yang udah mau habis gitu ya sesi kita hari ini. Jadi mungkin kalau misalnya memang ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh banget bertanya di Instagram Ruang Menyala dan juga di Instagram Kak Ilham, boleh ya Kak Ilham ya? Boleh Boleh, tuh, boleh. boleh. Jadi langsung DM aja yang mau bertanya-tanya gitu ya tentang public speaking, announcer dan lain-lain, nanti Kakak Ilham bisa jawab langsung di DM-nya. Nah, terima kasih banyak Kak Ilham, Kak Widya, aku mau menutup dulu sesi hari ini. Jadi Sobat Menyala yang sudah bergabung hari ini, terima kasih waktunya. Aku minta waktunya sebentar untuk bisa scan QR code yang ada di layar dan juga, mengisi survei nih supaya kita bisa sama-sama berkembang dan juga menyala bersama. Nah, udah scan QR-nya, boleh kita next-nya ada apa lagi, Kak? Nah, buat Sobat Menyala yang belum melakukan financial fitness check up, boleh lakuin dulu, cek dulu kondisi kesehatan keuangannya, kita ngelihat kita udah sehat atau belum, boleh langsung scan QR code yang ada di samping, atau masuk ke web.ocbc.id/ffcu. Setelah financial fitness check up, Sobat Menyala juga bisa langsung booking konsultasi bareng Kakak Widya, nanti konsultasinya secara online, one on one gitu ya, secara private, jadi bisa langsung curhat tentang keuangan di situ. Jadi langsung scan QR code-nya aja di sini atau langsung masuk ke link yang akan di-share ke chat. Oke, nanti bisa isi data diri, pilih jadwal jangan lupa,
jangan pilih doang gitu ya, tapi juga hadir saat sesi konsultasinya. Nah, melihat kelas hari ini sangat seru buat sobat menyala yang mau nih ngadain kelas juga di kantor, kita bisa banget langsung datengin kantor sobat menyala di program kita Menyala Goes to Office. Jadi buat sobat menyala yang mau kita datengin kantornya untuk kita kasih financial literacy, bisa langsung daftarin kantornya, scan QR code yang ada di samping atau masuk ke web.ocbc.id/mgto. Oke, next-nya Kak. Kita ada apa lagi nih, aku mau infoin ke teman-teman, jangan lupa untuk foto atau video follow Instagram kita @ruangmenyala, kemudian foto nih atau video yang belum sempat foto boleh difoto sekarang gitu ya, kita bisa bergaya sekarang. Jangan lupa difoto atau video, masukin ke Instagram story dan mention ke @ruangmenyala dan juga @ilhamramdana. Oke. Nah, ini mungkin info terakhir buat sobat menyala semua. Terima kasih sudah hadir. Kelas hari ini seru banget. Kita bisa tahu gimana caranya kita bisa jadiin cuan gitu ya dari skill kita. Nah, kita akan ada kelas lagi selanjutnya yaitu tentang judi online bikin sesat keuangan rungkat. Nah, yang penasaran nih yang mungkin mungkin nih mau lihat judi online, yang pernah mungkin kena judi online dan lain-lain, boleh banget ikutin kelas kita di hari Selasa tanggal 15 April di jam yang sama, jam 7 sampai jam 8 malam. Bisa langsung daftar kelasnya sekarang juga di www.ruangmenyala.com. Jangan lupa follow Instagram kita di @ruangmenyala karena kita juga sering banget sharing-sharing insight yang seru di Instagram kita. Nah, itu mungkin, informasi terakhir yang aku sampaikan ke sobat menyala semua. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Ilham, buat Kakak Widya untuk insight-insight-nya hari ini. Terima kasih banyak waktunya Kak Ilham, Kakak Widya, dan juga aku minta terima kasih banyak ke sobat menyala yang udah hadir hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Aku Valen, kita semuanya Ruang Menyala pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Bye-bye.